jadi bangsanya bubar. Bubar apa? Ini ada tadi, ini barusan saya dapat kiriman. Ya Allah, ada tokoh besar nasional mengatakan apa? Kalau kaum muslimin kalah, kaum muslimin yang mana? Islam tidak akan ada di tahun 2024 orang kok gak percaya sama Allah ini. Seolah-olah Islam akan hilang di tahun 2024 kalau presidennya bukan dari kelompok mereka hasil ijtima. Ya gimana kita mau ngomong apa? Kalau yang ngomong gitu supir angkot ya percaya, ini orang tokoh besar nasional. Musyawarah yang tidak menang-menangan sendiri namanya majelis, dari firman Allah tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Nah inilah yang terjadi. Begitu sudah ada majelis, maka mengangkat pemimpin sesuai dengan wasi'ah kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Loh, akhirnya cara-cara seperti ini dikembangkan oleh muridnya Syekh Jumatil Kubro, namanya Mbah Ibrahim, putranya sendiri, dikembangkan oleh putranya Sunan Ampel. Sunan Ampel mengembangkan cara ini, punya murid Datuk Ribandang bergerak ke Sulawesi, membangun Islam di Sulawesi dengan struktur Baladil Amin baru. Punya murid lagi namanya Khatib Dahyan, pindah ke Kalimantan, bikin kerajaan Banjar di Kalimantan bersama Pangeran Suryansah. Terbentuklah Aman wa Amilus Sholihat dengan Baladil Amin baru di Banjarmasin. Sementara pada saat yang sama murid yang satu ke Palembang namanya Aryo Abdillah. Begitu bergerak Islam seperti ini dengan Aman wa Amilus Sholihat dan konsep Baladil Amin yang ada, Belanda datang diusir secara bersama-sama karena ini semua adalah bikinan para wali. Maka begitu Belanda pergi, disebut kawasan ini dengan namanya wilayah, yang artinya daerahnya para wali, membentuk kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini makanya kita ini jadi NKRI, semuanya strukturnya Islam. Kenapa? Karena rakyat, karena majelis, karena musyawarah, karena musyarakah masyarakat, karena kursiyun bukan bahasa orang di pasar, bukan bahasa orang di warung, tapi itu adalah bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makanya kalau mau cari negara dengan struktur yang paling Islam, carilah ke Indonesia. Lah itu makanya begitu Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, semua mengikuti. Para raja yang bagian dari para wali langsung ikut. Kenapa? Karena semua masuk dalam wilayah. Nah sekarang yang meneruskan para wali siapa? Nahdlatul Ulama. Maka ditinggalkan Islam, maka kita jaga Islam sampai mati, tinggali NKRI harga mati. Jadi lo Indonesia, makanya sampean jangan kaget. Nah terus sekarang yang terjadi apa? Nah ini yang anak-anak muda harus tahu. ONU dalam situasi rumit seperti ini karena ada kelompok-kelompok yang tidak mampu menghubungkan antara Islam Aman wa Amilus Sholihat dengan Baladil Amin. Di Palestina lahir Hizbut Tahrir, memperjuangkan Islam tapi nggak mampu membentuk Baladil Amin karena nggak bisa bersatu dengan kekuatan yang lain, merasa benar sendiri. Maka dari Filistin mereka diusir keluar dari Filistin, di tempat asalnya ditolak. Di Arab lahir namanya Ikhwanul Muslimin. Dia tidak mampu membangun Baladil Amin. Kenapa?
karena dia selalu mengatakan merekalah yang terbaik. Kalau lagi bersama mereka mengajak yang lain ukhuwah, tapi ketika melihat kekuasaan mereka langsung berpikir ulil amri kumnya cuman mereka sendiri, maka mereka ditolak oleh orang Mesir sehingga mereka gentayangan kemana-mana. Setelah perang dengan Uni Soviet di Afghanistan, beberapa kaum muslimin gak bisa bersatu dengan bangsa yang lain. Taliban basisnya Wahabi, dia gak bisa menerima perbedaan dengan orang lain, maka akhirnya Taliban diusir dari Afghanistan, kemudian pecah-pecah jadi ISIS, pecah-pecah jadi Al-Qaeda, bergerak ke Timur Tengah, nggak bisa bersatu dengan yang lain, akhirnya jebol lah bangsa Arab lah. Setelah mereka gentayangan, nggak punya tempat tinggal, nggak punya basis, maka mereka bergerak ke Indonesia lah. Bergerak ke Indonesia sudah kalah dahulu dengan keberadaan Nahdlatul Ulama. Itu makanya kemudian NU dipakai caranya NU itu bubar, karena kalau NU bubar mereka bisa punya kapling di Indonesia. Makanya mereka tahu rumus kehidupan, la islama illa biquwatin, Islam tidak akan tegak tanpa kekuatan, wala quwata illa bijamaatin, dan tidak ada kekuatan tanpa organisasi, tanpa jam'iyah, wala jama'ata illa biimaratin, dan tidak ada kekuatan jam'iyah tanpa kepemimpinan lah. Tiada kepemimpinan tanpa ketaatan, wala imarata illa bita'atin, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan, la ta'ata illa fi ta'atillah, dan tidak ada ketaatan kecuali taat kepada Allah. Maka mereka mulai dari atas. Yang diajar pertama tidak ada ketaatan, hanya taat kepada Allah. Maka mereka mengatakan kita ini nggak taat kepada Allah sebagai bid'ah. Setelah mereka sekian lama kemarin ceritanya tentang bid'ah, belum berani alo-alo orang, tapi sekarang mulai berani alo-alo manusia, karena wala imarota illa bita'atin, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Maka sekarang yang dilakukan mulai membuat ketidaktaatan pada pemimpin. Maka sekarang apa-apa diolok-olok, punya TNI diolok-olok, punya polisi diolok-olok, punya kiai diolok-olok, semua dijelek-jelekan untuk menghilangkan ketaatan pada pemimpin. Nah, kepemimpinan sudah mulai diolok-olok, nanti akan turun yang diolok-olok oleh apa? Yang diolok-olok adalah organisasi, wala jama'ata illa biimaratin. Sekarang sudah mulai alok-alok organisasi. Siapa itu alok? NU. Dan kita kadang terpengaruh, padahal itu sebenarnya adalah upaya untuk menghancurkan kepemimpinan. Dan kalau ketitaatan pada pemimpin gak ada, sekarang sudah terjadi manusia tanpa pemimpin. Ya ini ndak NU-NU-nan, ndak Muhammadiyah, kita Islam. Ini yang kemudian terjadi. Wis podo Islam, tapi mereka nggak bisa bersatu dengan yang lain. Di bawah bimbingan ulama mereka nggak mau, padahal mereka generasinya ulama. Makanya disiapkan dunia virtual untuk memimpin mereka. Maka mereka tidak ada pemimpin, menjadi generasi tanpa pimpinan. Makanya Imam Syafi'i pernah menyatakan 100 tahun dalam kepemimpinan orang dolim lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Nah sekarang bisa kita lihat ada manusia tanpa pemimpin. Yai Said diolok-olok, Pak Jokowi diolok-olok, HP diolok-olok, Presiden diolok-olok. Ini apa? Generasi tanpa pemimpin. Untung masih ada Nahdlatul Ulama. Dan ini yang terjadi ini dalam teori sosial, ini penghancuran struktur masyarakat. Maka jangan heran mereka gentayangan ke sini. Hizbut Tahrir tidak bertuan sekarang, gelandangan. Ikhwanul Muslimin tidak punya ruang di Mesir, gelandangan dunia.
Taliban tidak punya tanah air, maka mereka provokasi Rohingya untuk berontak kepada Myanmar, provokasi Uighur untuk berontak di Xinjiang kepada pemerintah Cina, memprovokasi anak muda Indonesia untuk menolak demokrasi dan Pancasila. Nah, sing goblok ya nurut, untung ono NU. Itu makanya mereka tawarkan baru dengan merah putih, gak bisa pakai bendera tauhid, padahal Baladil Amin Indonesia, keamanan Indonesia karena merah putih diterima oleh semua bangsa. Karena Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Yang menjamin Baladil Amin Indonesia apa? Gendero yang bisa milik bersama, merah putih, ganti sama bendera tauhid. Ini bendera Rasulullah, nulis sendiri. Semenjak kapan Rasul bisa baca, bisa nulis? Ini bendera tauhid, kamu menolak bendera ini, menolak la ilaha illallah. Yang enggak, kalau la ilaha illallah enggak mungkin kami tolak, karena setiap tahlilan kami pakai la ilaha illallah. Kalau NU sudah make, mereka baru bawa benderanya. Mau diletakkan di mana nggak ngerti. Maka mereka, kamu kalau anti bendera tauhid, anti la ilaha illallah. Enggak, kami tahlilan pakai la ilaha illallah. Jangan kau sebut kami anti la ilaha illallah karena menolak benderamu. Kami menolak bendera PKI Palu Arit, kami tolak. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, kami nukang pakai palu. Itu Indonesia. Makanya dulu nenek moyang kita ngajarkan sesuatu yang berharga. Itulah Indonesia. Ini bendera kaum muslimin, ternyata dikibarkan di Saudi, ditangkap pemerintah Saudi Arabia. Ini khilafah tidak diterima, diusung ke Malaysia. Malaysia paham karena mereka tahu Malaysia puluhan bangsa juga, 3-4 bangsa besar. Kalau menerima Salafi, menerima Hizbut Tahrir, mereka akan bubar karena pernah punya pengalaman Darul Arkom dan punya pengalaman Azhari sama Nurdin M Top. Maka sekarang mereka keras, semua diseragamkan, khutbah teksnya diatur, jam sekian nggak boleh pengajian. Maka kemudian Ustadz harus punya SIM, surat izin menceramah, mengaji di sana. Itu makanya kalau sekarang kemudian mereka seragamkan dan Malaysia diserahkan kembali kepada pemilik sahnya, si Upin dan si Ipin. Serahkan si Upin dan si Ipin, harus tahu bangsamu ini puluhan ada beberapa ras besar. Si Upin dan si Ipin diajarkan harus tahu kalau Malaysia punya ras India di situ, gak bisa pisah. Diajarkan berkenalan dengan tokoh namanya Jarjit. Biar si Upin dan si Ipin tahu Malaysia ada ras India, ras Cina. Kenalkan tokoh namanya Mei. Biar mereka tahu ada ras namanya Indonesia, bikinkan tokoh Susanti. Ini cara mereka luar biasa. Amerika punya cara mengajarkan kebangsaan dengan cara yang halus. Kalah di Vietnam, bikin film Rainbow 1 sampai 5. Mereka gagal di Irak, mereka bikin film Hot Shot. Gagal dalam terorisme, mereka bikin film 12 Strong. Amerika tahu bangsanya nggak punya spiritual, pasti ngambil dari Cina. Dari awal biar nggak malu, bikinkan film American Kungfu, American Shaolin. Biar nggak malu dengan Jepang, dibikinkan film American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Jepang namanya Tom Cruise dari Amerika. Jepang tidak boleh mengulang tragedi rezim Tokugawa dan restorasi Meiji yang saling bantai. Maka mereka diajarkan dengan cara yang sederhana, saling menghargai dengan film Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Tuh, ini mulai belajar kebangsaan. Lah kita juga sebenarnya mulai diajarkan, tapi kita ini membayangkan kebencian dalam
negeri bangsanya bubar. Bubar apa? Ini ada tadi, ini barusan saya dapat kiriman. Ya Allah, ada tokoh besar nasional mengatakan apa? Kalau kaum muslimin kalah, kaum muslimin yang mana? Islam tidak akan ada di tahun 2004 apa 2024. Orang kok gak percaya sama Allah ini, seolah-olah Islam akan hilang di tahun 2024 kalau presidennya bukan dari kelompok mereka hasil ijtima. Ya gimana kita mau ngomong apa? Kalau yang ngomong gitu supir angkot ya percaya, ini orang tokoh besar nasional. Kalau saya nggak takut saling mengolol tak buka nih gini, tapi enggak lah, kita jaga ya, kita jaga bangsa Indonesia. Pak Jokowi baik, Pak Prabowo baik, jangan diolok-olok. Kalau diolok-olok kita punya presiden, siapapun presiden jelek. Tapi kalau kita memilih, saya memilih. Kenapa? Saya punya calon sendiri, Rois Am saya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rois Amku saya Surya. Sampean apa NU? Ya lah, kiainya punya gawe ya jangan ke tetangga. Dan ya saja. Tercipta Baladil Amin. Makanya negara keras. Hizbut Tahrir dilarang hidup karena apa? Bertentangan dengan Baladil Amin Indonesia. Ikhwanul Muslimin bertentangan dengan Baladil Amin Indonesia. Loh ini loh namanya Nahdlatul Ulama, yang punya metode khusus mengajarkan Islam pada tingkat muridnya ulama, yang lain nggak punya. Contoh sekarang ya, NU punya cara. Kita kan nggak pernah ketemu Rasulullah, kita diajarkan sholawat, maka kita menggunakan namanya sholawatan. Celana kalau belum dipakai, kalau dipakai celana. Orang Indonesia kalau pakai apa-apa kan akhirannya an. Sholawat kalau belum dipakai, kalau dipakai sholawat. Nah makanya NU ngajarkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Makkah dinane Senin 12 Mulud. Kalau ndak NU nggak bisa. Nah nek santri ya, marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban marhaban. Nah kalau santri yang ngatunya ya assalamun mustamirun niyata jandat sallallahu marhaban sallallahu alaihi sallallahu sallallahu. Itu yang santri, yang tua-tua, halo ya Nabi, salam ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam Salatullah. Itu NU tok sing duwe ngene, liyane tak punya. Makanya kalau ada orang begitu kok nggak ngaku NU, berarti NU gosop ini. Kan ada sekarang, itu dulu yang jagani itu NU, begitu sekarang ada yang baca. Oh, ini kita nggak NU, berarti gosop. Nah yang senengannya dangdut,
Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'asya Adafata yaji Ya Uhailal Jud Duhai senangnya Iku nek ndak eno ada sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam angeli ya numpak wis